Tech reviewer lain sih seneng ya sama mouse ini bisa gantiin versi kabelnya si Cooler Master. Tapi kalau gua enggak, biasa aja. Nah, tapi gue juga seneng nih karena gue sebelumnya kan bahas si Fantech Aria. Gue minta nih mana brand mouse lain yang bikin mouse mini. Malah bener banget gitu. Tiba-tiba ada nih si Daxa. Kayak kelihatan tuh denger gitu si Rexus kalau gue minta terus dikasih nih sama varian Daxa yang baru. Premium cuy. Gua rasa ini mouse gaming pertama juga yang punya desain kecil dari brand yang lokal gitu. Ya nggak sih? Kayak Daxa aja belum punya seri mininya. Terus apalagi ya? Ya belum ada kan dari brand lain gitu. Cuma seperti biasa, ada aja permasalahan yang selalu gue komplainin sama sebuah mouse gaming cuy. Tapi ini masih 50-50. Gue maklumin memang kalau nggak bisa juga. Tapi ya dongle-nya loh, ini nggak ada tempat colokannya di dalam sini tuh nggak ada. Ini bahaya men, kalau hilang udah jadi ya mouse kabel doang. Kayak pulsar gue udah wafat nggak bisa wireless kayak karena slot dongle-nya nggak ada. Jadi gue bingung naruhnya di mana. Tapi ya karena ini mini gitu ya, jadi lebih kecil dari desain daripada Fantech Aria, mungkin wajar juga si Daxa ini masih bingung mau taruh mana nih slot si dongle-nya ini. Tapi gue suka banget sama Daxa ini nggak masukin modul Bluetooth-nya cuy. Tetap nyamain kayak Daxa Air standarnya gitu. Kayak kirain bakalan maksa mau pakai Bluetooth, yang mana ini jadi nice banget, jelas gitu. Jadi ini sebuah mouse gaming. Kalau nggak kabelan ya wireless ya no latensi aja pakai dongle. Bener nggak? Lu pada gitu juga nggak sih pemikirannya ya? Kayak apa harus ada tetap si Bluetooth-nya itu muncul gitu di mouse-nya? Kayak kalau nggak kepake atau nggak hilang dongle-nya bisa pakai Bluetooth gitu. Gue sih nggak gitu mikirnya, kayak lebih baik kasih masukan aja gitu ke Rexus biar ada slot tambahannya buat dongle-nya, atau enggak ya bisa replace si dongle-nya itu. So at least buat saat ini ya ini one of the best mini mouse gaming yang lu bisa beli sekarang cuy. Kalau dari segi desain ya cukup unik sih buat gua yang nggak ikut cobain si Cooler Master MM720. Ya jadi mouse ergo mini pertama gue juga gitu. Kalau Aria kan ya masih masuknya kayak semi ambidextrous. Dan gue juga suka buat mouse-nya ini, dan ukuran tangan gue di 19-20 cm ini masih enak buat ngegrip si mouse-nya. Palm lu bisa enak, bisa resting semua jari lu tanpa awkward ya. Posisi grip tangan claw masih bisa juga, fingertip ya udah jelas terbaik. Kalau palm sebenarnya masih bisa, tapi karena area karpal gue itu terlalu gesek sama mousepad ataupun area meja, gue sih kurang nyaman aja sebenarnya. Tapi it's okay kalau lu tipenya palm punya. Kalau dibandingin sama Aria juga tipe gripnya sama loh. Cuma ini di sisi kanannya aja tuh palmnya tuh yang ada beda, karena ya ergonya di sini kayak kasih dudukan manis buat si jari-jari lu ini. Ya masih nyaman pula, dan buat gua yang bentuk unik kayak gini sih nggak perlu adaptasi saat menggunakan si mouse-nya. Langsung nyaman aja gitu pakainya. Dari build quality sih untuk sebuah mouse bolong-bolong juga udah bagus. Rapih cuttingnya ya sekelas sama Daxa Air sebelumnya pula. Cuma nggak modular aja, nggak bisa diganti shell atasnya. Bahkan bolong-bolongnya pun ya si hexagonalnya ini sampai ke sisi samping belakangnya. Tapi untungnya jari tangan kita nggak ngerasain si bolongannya. Kalau segi bobot juga sedikit lebih ringan dibanding Aria ya. Sama-sama ringan dan sulit bedain ringanan mana juga. Tapi setidaknya udah ultralight punya. Distribusi juga udah di tengah, jadi enak nih buat main, nggak terlalu ganggu sama tangan gue cuy. Tombol komplit ada 6 seperti biasa juga, gampang diraih sama jari-jari gue juga. Lalu untuk switchnya udah pakai KLGM 8.0, 80 juta klik buat klik kanannya. Dan scroll wheelnya, encodernya yang agak sedikit lebih smooth taktilitasnya, tapi masih kerasa cetek-cetekan taktilnya. Ya masih enak juga. Kalau LED ada 2 titik, scroll wheel sama bagian dalam bodinya yang bisa lu custom pula dari softwarenya. Ya standar mouse gaming saat ini aja sih. Buat board juga udah Type-C pula dengan baterai 300 mAh, yang mana ini harusnya sama-sama irit juga. Dan karena gue belum pakai lama juga, si mouse ini tuh belum butuh ngecas lagi. Lalu buat di bagian bawahnya ada PTFE Fit yang lumayan besar juga, serta lu dapat replacementnya untuk hal ini. Dan untuk switchnya ini pun juga cuma untuk mati nyala aja, plus pilihan irit baterai atau full RGB nyala ketika lagi idle. Nah ngomongin irit baterai, gue juga suka ya untuk mouse gaming sekarang tuh juga udah matiin LED-nya ketika mouse-nya itu digunain. Mungkin kelihatannya tuh kayak receh, tapi LED nyala itu sebenarnya lumayan banget makan si baterainya. Udah gitu ada mode sleep pula lagi, jadi ketika kita nggak pakai mouse-nya ya selama beberapa waktu nanti dia bakal masuk ke low power mode biar ngirit baterainya tentu. Kalau sensor mouse ini udah pakai PAW3395 ya, udah spek tinggi juga. Ini up to 26.000 dpi. Tracking speednya itu di 650 IPS, polling rate di 1000 Hz juga. Ya sesuatu yang nggak perlu kita bahas lagi sebenarnya, karena udah sebagus itu sensornya dan juga udah efisien pula untuk baterainya, lebih irit lagi. Jadi lu nggak perlu pusing buat mainin game atau pakai kasualan. Tinggal pakai aja, lu rasain performanya tuh kayak gimana. Dan lu bakalan tahu kalau ini mouse yang udah bagus, ya bisa lah jadi mouse pro juga buat kalian main game e-sport.
Sebagus itu memang, apalagi ya lu udah ngikutin perkembangan mouse gaming ya. Era mouse gaming dengan sensor bagus sih itu udah lewat lama, jadi nggak perlu ditakutin lagi cuy. Paling sekarang mouse itu lagi lomba bikin ringan atau bikin teknologi baru. Cuma yang masih gue pantau itu adalah perkembangan switch mouse-nya ini biar awet aja gitu. Kemarin kan udah ada ya optikalnya punya Logitech. Sekarang kita tunggu aja kapan switch optikal ini bisa sampai ke mouse brand seperti Rexus kali ini. Ya bukan berarti jelek ya si KL Game 8 nya. Ini bagus banget. Rekomendasi buat mouse gaming sekarang, malah kalau buat mouse bagus tuh ya kalau nggak pakai switch KL itu ya perlu dipertanyakan cuy, ya kan? Tapi balik lagi deh buat mouse-nya ya. Ke pengalaman beberapa hari gua pakai mouse-nya ini mouse enak banget buat dipakai. Gua juga kan sekarang pakai si Aria karena keterusan juga setelah gua review, dan kalau dibandingin kedua mouse-nya ini, mereka sih ini nggak saling kompetisi gua liatnya ya. Ya kalau di harganya sih memang beda ya, is okay lah. Tapi lebih tepatnya mereka itu bisa kasih opsi lu suka style yang mana gitu dari bentukan mouse-nya. Dan si Rexus ini pun hadir sebagai pilihan baru yang punya spek bagus juga. Nggak ada yang perlu dikhawatirin minusnya itu di bagian apa gitu. Cuma buat pecinta Rexus Daxa sendiri, ini perlu banget lo perhatiin. Gue tau banget Daxa Air itu banyak yang komen kalau dari mouse itu bentukannya sedikit lebih besar gitu. Buat sebagian orang nggak salah sebenarnya. Memang cukup besar mouse-nya. Makanya dengan ada si Daxa Air Mini ini, gue rasa jadi opsi baru yang menarik buat kalian pertimbangin sih. Dari brand Daxa pula gitu. Kalau lo fanboynya sih ya mending beli sekarang aja. Gue jamin lo puas sama mouse-nya ini. Buat harganya juga masih masuk akal pula, cuma di 779.000 dengan bonus pembelian pertama seperti biasa ya. Dan apakah ini mouse yang mahal? Sebenarnya sih enggak. Standar untuk mouse gaming premium untuk di harganya. Ditambah kalau lu lihat juga si Cooler Master yang versi kabelnya itu harganya berapa, dan lu upgrade ke versi wirelessnya yaitu si Daxa Air Mini ini sih, ini menurut gua worth it banget cuy. Jadi gimana menurut kalian? Coba aja komen si mouse gaming satu ini. Tapi ya udahlah, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari mouse gaming mininya si Rexus kali ini. Thank you juga udah buatin karena gue belum lama komen minta ya brand lain ya. Dan buat kalian juga jangan lupa untuk komen gimana pendapatnya sama mouse ini, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di deskripsi. Ada TikTok, Facebook, Instagram, dan juga Discord. Jadi sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.